Lidah sang pemuja bagi banyak orang, berinvestasi pada Baskara adalah tiket menuju kekayaan instan. Pria itu adalah perwujudan kesempurnaan. Setelan jas Italia yang licin, senyum porselen yang menenangkan, dan suara bariton yang mampu menghipnotis siapa saja, Baskara tidak pernah memaksa. Ia hanya bicara, dan dunia akan bertekuk lutut. Namun, di balik angka-angka fantastis di laporan keuangan palsunya, tersimpan rahasia yang jauh lebih kelam dari sekadar penipuan uang. Setiap kali berhasil menjerat mangsa besar, Baskara akan berkendara ke sebuah pemakaman tua yang tersembunyi di pinggiran kota. Di sana, di depan nisan tanpa nama yang lumutan, ia melakukan upacara pemujaan. Sesajinya bukan bunga, melainkan bukti penderitaan, korbannya foto keluarga yang hancur, atau surat sita rumah. Bagi Baskara, penderitaan manusia adalah mata uang terbaik untuk sang tuan kegelapan yang ia sembah. Kehati-hatian Baskara menemui tembok besar ketika ia bertemu dengan Adrian. Adrian bukan pengusaha kaya, ia hanya kerabat dari salah satu calon korban. Sejak detik pertama Baskara membuka mulut di ruang tamu mewah itu, Adrian merasa mual. Di mata Adrian yang memiliki indera keenam, pemandangan itu sangat mengerikan. Di samping Baskara, berdiri sesosok nenek tua dengan punggung melengkung tajam. Kulitnya abu-abu seperti daging busuk, dan rambut tipisnya menjuntai menutupi mata yang merah membara. Tangan nenek itu, dengan kuku hitam yang panjang, melingkar erat di leher Baskara, seolah membisikkan setiap kata yang harus diucapkan pria itu. Setiap kali Baskara tersenyum, si nenek ikut menyeringai, menunjukkan barisan gigi runcing yang berdarah. "Jangan percaya padanya," bisik Adrian pada kerabatnya. Namun suaranya tertelan angin. Semua orang menatap Adrian dengan terganggu. Baskara menoleh, dan untuk sesaat, topeng kesempurnaannya retak. Ia tahu Adrian bisa melihat pendampingnya. Nenek tua itu tiba-tiba merangkak cepat di atas meja kayu jati menuju Adrian. Baunya seperti tanah kuburan basah. Wajah keriputnya berhenti tepat di depan wajah Adrian. Sementara Baskara terus bicara dengan tenang. Saat si nenek menjilat pipi Adrian dengan lidah bercabang, Adrian menyadari satu hal. Lidah Baskara bukan miliknya. Itu adalah lidah setan. Adrian mencoba membongkar rahasia ini. Ia kembali ke pemakaman tua membawa kamera night vision, namun saat merekam Baskara yang sedang memotong telapak tangannya sendiri untuk sesaji, layar kamera menunjukkan hal mustahil. Baskara sendirian. Si nenek tua tidak tertangkap kamera, hanya matamu yang dipinjamkan untuk melihatku, nak. Suara tawa parau terdengar di telinga Adrian. Ia berbalik dan menemukan si nenek berjongkok di dahan pohon, tepat di atasnya. Sejak malam itu, hidup Adrian menjadi neraka. Di kamar mandi, di tempat tidur, nenek itu selalu ada, menindih dadanya hingga sesak. Puncaknya, saat Adrian mencoba memperingatkan korban lain di sebuah kafe, ia tiba-tiba tersedak dan memuntahkan segenggam rambut manusia bercampur tanah kuburan. Orang-orang berteriak. Sementara di seberang jalan, Baskara hanya berdiri menatapnya dengan senyum tenang. Malam harinya, Baskara mendatangi rumah Adrian. "Dia menyukaimu, Adrian," ucap Baskara halus. "Dia bosan dengan darahku. Tanda tangani kontrak ini, jadilah tanganku untuk mencari mangsa baru, dan dia akan berhenti menyiksamu." Terdesak oleh rasa sakit dan teror, Adrian menandatangani dokumen itu dengan darahnya sendiri. Namun, di balik kepatuhannya, Adrian sedang merancang misi bunuh diri melalui riset rahasia. Pada seorang praktisi supranatural kuno, Adrian menemukan celah. Si nenek, yang dikenal sebagai lidah keramat, hanya bisa diusir jika inangnya Baskara kehilangan kemampuan bicara secara permanen di tanah tempat ritual dilakukan.
Kesempatan itu datang saat ritual perayaan penipuan besar di pemakaman tua. Malam ini, Adrian, kau yang memimpin mantranya, ucap Baskara penuh kemenangan. Si nenek melampat-lampat di atas nisan dengan suara decitan, seperti tikus kelaparan. Saat Baskara mulai berlutut dan membuka mulut untuk merapal mantra, Adrian tidak mengeluarkan dokumen. Ia merogoh saku dan melemparkan campuran garam, abu jenazah suci, dan minyak atsiri tepat ke dalam mulut Baskara yang terbuka. Efeknya instan, mulut Baskara seolah terbakar. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hilang pita. Suaranya hancur seketika. Si nenek mengeluarkan jeritan melengking yang memecahkan kesunyian. Karena Baskara kini cacat dan tidak bisa lagi bicara, kontrak mereka batal secara paksa. Nenek itu menatap Adrian dengan kebencian murni sebelum tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam raksasa. Baskara yang bisu dan tak berdaya ditarik masuk ke dalam tanah oleh Tenggen-Tenggen, tak terlihat dari bawah nisan. Ia terkubur hidup-hidup dengan mata melotot, memohon pertolongan. Adrian berhasil selamat, namun kemenangan itu tidak gratis. Nenek itu menghilang bersama nyawa Baskara, tetapi Adrian tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Kini, setiap kali Adrian berbicara, suaranya terdengar seperti dua orang. Suaranya sendiri dan bisikan parau seorang wanita tua. Karena sempat menandatangani kontrak darah, bayangan nenek itu kini bersemayam di dalam lidahnya. Adrian tidak pernah lagi menipu orang. Ia memilih untuk diam selamanya di dalam kesunyian yang dingin. Sebab ia tahu, sekali saja ia bicara untuk meyakinkan seseorang, kata-katanya bukan lagi berupa janji, melainkan kutukan mematikan bagi siapapun yang mendengarnya.